Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insan Madani, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ke-6 Ramadan kita semuanya dapat berjumpa pada kajian Madani spesial Ramadan yang setiap hari Ahad kita akan membahas kajian tafsir ayat-ayat puasa yang berkaitan tentang hukum ayat-ayat tersebut. Semoga kajian kita ini mendapatkan berkah, mendapatkan faedah, dan nantinya akan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Insan Madani as-shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian tafsir ayat-ayat hukum seputar ayat-ayat puasa, kita akan disuguhkan dalam kitab tafsir ayatul ahkam karya Imam Ali As-Sabuni rahimahullah. Dan ayat tentang puasa itu termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Nah, ayat ini tentu sudah sangat masyhur di tengah-tengah kita. Namun pada kajian kali ini kita akan mendetailkan beberapa pengertian, beberapa pemahaman seputar hukum berkaitan dengan ayat-ayat itu. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam kurun 5 ayat ini terdapat 13 layar hukum, 13 lapisan hukum yang akan kita bahas, dan di setiap pembahasannya kita akan membacakan 1 atau 2 ayat. Nanti kemudian kita mencari persoalan ataupun hukum-hukum yang berdampak daripada ayat tersebut. Maka mari kita bacakan ayat pertama di poin 183 dan 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Insan Madani yang dimuliakan Allah, as-siyam, faridatus siyam 'alal muslimin. Ini adalah bagian yang membingkai kita pada pembahasan kita di kesempatan kali ini. As-siyam sendiri atau yang biasa kita artikan dari bahasa kita adalah puasa, itu di dalam praktik bahasanya atau terminologi bahasanya itu disebut dengan al-imsak anisyai' wa tarkulah, menahan sesuatu atau berhenti darinya, itu yang disebut dengan puasa. Jadi puasa itu adalah imsak, menahan.
Nah, di dalam pengertiannya Ar-Raghib Al-Asfahani juga menyebutkan bahwa al-as-shaum itu atau puasa itu adalah al-imsak anil fi'li mat'aman kana au kalaman au masyan. Bahwa Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan puasa itu adalah al-imsak, menahan dari beberapa perbuatan atau dari perbuatan-perbuatan mat'aman kana, baik itu kita makan atau kita berbicara atau itu adalah berjalan, itu semuanya disebut jika kita imsak, berhenti darinya, maka itu disebut dengan puasa. Maka insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita dudukan perkara terlebih dahulu di posisi as-siyam dengan makna al-imsak ini pada pengertian jadwal-jadwal imsakiyah yang beredar ketika Ramadan itu tiba. Karena talenta keterampilan untuk membacanya pun perlu kita pahami dengan benar. Ketika kita mendapatkan lembaran jadwal imsakiyah, akan kita temukan di sana kolom imsak. Kemudian setelah kolom imsak akan kita dapatkan biasanya kolom subuh. Setelah itu ada kolom terbit, kemudian kolom duha, kolom zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada kolom imsak yang berpisah dari kolom subuh, sedangkan pada kolom maghrib tidak berpisah atau tidak lagi dipisahkan antara maghrib dan berbuka. Kenapa seperti itu insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Imsak, kapan kita harus berhenti makan ketika sahur, ini penting. Karena kadang-kadang poin antara range, antara interval waktu antara imsak dan subuh itu hanya pada titik atau poin 10 menit. Nah, dimaksudkan adalah ketika imsak itu sudah berada pada waktunya, maka kita diharapkan tidak lagi mengkonsumsi apapun juga dan sudah memulai puasa dari titik imsak itu. Karena mengapa? Karena jika kita berpatokan pada waktu subuh, maka sesungguhnya waktu subuh kita yang ditandai dengan azan di masjid-masjid kita itu sungguh sangat tidak bersamaan waktunya. Ini sebuah fenomena yang kita temukan. Maka jika seandainya kita hari ini menunggu azan subuh yang paling lama berakhir baru kita menahan diri untuk tidak lagi makan atau berpuasa dari semenjak itu, maka dipastikan kita sudah melewati ambang batas imsak yang seharusnya. Karena masjid kita sangat tidak memiliki waktu yang sama dalam mengumandangkan azan subuh. Sehingga kenapa sampai dimiliki atau kita memiliki jadwal imsak itu? Agar kita sudah mulai menahan makan, minum dari semenjak titik poin itu. Kalau kita berpatokan pada hadis yang memang kita biasa temukan, jika seandainya kalian makan, minum dan kemudian terdengar azan, maka lanjutkanlah makan kalian sampai selesai. Maka kalau kita berpatokan pada hadis ini, dan memang ada terdapat termaktub hadis seperti itu, dan kemudian kita berpatokan pada itu, sedangkan peradaban kita, sedangkan fenomena yang ada di lapangan, sedangkan apa yang terjadi di sekitar kita berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Zaman Nabi ada muadzin Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian ada Bilal ibn Rabah, dan tidak ada masjid yang sekitar itu yang mengumandangkan azan. Maka tentu satu komandonya berasal dari Abdullah bin Maktum atau dari Bilal ibn Rabah. Sedangkan kita hari ini memiliki banyak masjid, memiliki banyak kemudian manabir, banyak mimbar-mimbar dan sound masjid di mana-mana, sehingga kemungkinan untuk kita salah atau keliru dalam menentukan waktu kapan harus menahan dari makan dan minum pada awal imsak itu sangatlah kemungkinan besar terjadi. Oke, oleh karena itu insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah pada waktu-waktu imsak itu, dan kita kemudian perlu membaca, perlu kemudian mengingat-ingatnya sehingga tidak salah daripada waktunya. Karena jika terlewat
maka puasa kita dianggap tidak sah. Nanti kita akan bahas pada waktunya, insyaallah. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini disebutkan di sana, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Imam Muqatil bin Sulaiman dalam kitab tafsirnya mengatakan, kutiba itu maksudnya adalah furidha alaikum wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas puasa pada kalian dan kalian cenderung ingkar padanya, cenderung susah untuk melakukannya. Makanya kenapa sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan di setiap kalimat atau di setiap kata kutiba itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya karena apa? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang dimungkinkan dapat memikul beban sesuatu yang kemudian berat bagi mereka, atau bahkan sesuatu yang mereka ingkari atau mereka tidak suka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi hal-hal yang kalian tidak sukai itu terdapat faedah, terdapat manfaat di dalamnya. Tentu puasa yang kita rasakan berat, puasa yang kemudian kita rasakan tidak enak, menahan lapar dan dahaga itu ada faedahnya yang kembali bagi tubuh kita, yang kemudian kita akan dapatkan bacaan itu di banyak artikel yang bersebaran pada belakangan ini. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ketika mewajibkan sesuatu tadi memberikan batasan-batasan ataupun keringanan-keringanan bagi orang-orang baik yang sakit, baik yang berpergian, sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Maha Rahman, betapa Allah Maha Rahim ketika memberikan satu pembebanan syariah kepada kita, menentukan satu hukum pada kita. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan opsi-opsi keringanan-keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya, baik itu karena sakit maupun dalam beperjalanan. Ini maksud umum daripada ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Insan madani yang dimuliakan Allah, ayat ini turun menurut Ibnu Jarir dari Mu'adz bin Jabal bahwa mereka berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadama al-Madinah fasama yaumu Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk di Madinah, ya ini sebab dari turunnya, masuk di Madinah, beliau berpuasa sauma yaumul Asyura, berpuasa pada 10 Muharram, puasa Asyura. Yang kita tahu bahwa Asyura ini adalah tradisi yang dijalankan atau puasa yang dijalankan oleh umat Yahudi, yang beliau kemudian mengambilnya dan menyelisihnya dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya dengan puasa Tasyu'a. Maka insan madani, begitu Rasulullah SAW masuk Madinah dan kemudian memulai puasa Asyura, ini adalah merupakan pribadi Rasulullah SAW. Beliau berpuasa wa thalatha ayyamin kulli syahr. Selain puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram itu, Rasulullah juga berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ketika tanggal 13, 14, 15 bulan di langit, dan kemudian pada saat purnama penuh itu sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Fa anzalallahu taala dzikrahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian karena pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berpuasa itu, baik itu Asyura maupun puasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, ayat ini diturunkan pada tahun kedua Hijriyah pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Sehingga dimungkinkan juga pandangan seperti Imam Qatadah dan Atha mengatakan bahwa yang diwajibkan sebelumnya, sebelum Ramadan, adalah puasa 3 hari setiap bulan. Karena diturunkan pada bulan Rajab, maka Nabi secara pribadi selalu berpuasa pada 3 hari setiap bulannya. Maka ayat ini turun, yang dimaksudkan itu pertama kalinya adalah
ayat ini untuk mewajibkan puasa 3 hari di setiap bulan itu. Namun menurut keterangannya, fakana man syaa shama, barang siapa yang mau berpuasa di 3 hari itu, ini masih opsional. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini untuk mematenkan pertama kalinya puasa yang dilakukan oleh sallallahu alaihi wasallam di 3 hari setiap bulan itu. Namun bagi para sahabat dan umat muslimin pada saat itu, ini bersifat opsional. Faman syaa fasama, siapa yang mau dia berpuasa. Waman lam yasya' lam yasum, barang siapa yang tidak mau juga, yang memilih tidak berpuasa. Atau man syaa aftara wa man syaa aftar, barang siapa yang mau ya tidak mau ya dia berbuka. Tapi kemudian mereka ketika berbuka diberikan pilihan untuk, baik itu karena berbukanya karena tidak kuat, atau misalnya dia sakit dan berpergian, diberikan opsi memberikan fakir miskin makan atau qadha, ya, memberikan memberikan fakir miskin makan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ya, bagi mereka yang tidak kuat maka mereka dapat membayar fidyah. Nah, sampai-sampai nanti ketika pematenan puasa Ramadan itu jatuh pada ayat selanjutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi ayat 183 dan 184 ini dikatakan oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada imam, bahwa Qatadah dan Imam Atha misalnya, bahwa ini untuk mematenkan puasa 3 hari setiap bulan itu. Oleh karenanya ada kemungkinan puasa 3 kali dalam 1 bulan ini hanya menjadi pilihan para sahabat pada saat itu untuk wajib berpuasa atau dapat menggantinya dengan fidyah, itu kurang lebih 2 kali saja. Karena kalau ayat ini turun di bulan Rajab, sedangkan Ramadan itu ada pembatasan dengan Syawal, dengan Sya'ban, maka di bulan Rajab dan bulan Sya'ban lah kemungkinan mereka berpuasa, ataupun ayat ini menjadi opsional, wajibnya berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, ini yang pertama yang harus kita mafhumi daripada ayat ini tentang sebab turunnya. Karena mengapa? Hukum pertama yang berdampak pada ayat ini adalah di bagian apakah ada puasa yang wajib yang selain Ramadan yang telah juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Hal furidha 'alal muslimin siyamun qabla Ramadan. Karena melihat sejarahnya, kemungkinan ada sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah dan Imam Atha. Tapi menurut jumhur ulama bahwa tidak pernah terjadi kewajiban, ya, tidak pernah terjadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh puasa yang wajib itu, melainkan hanya pada bulan Ramadan. Karena itu mereka berdalil bahwa kutiba di sana itu adalah kutiba, diwajibkan untuk puasa Ramadan, ya. Mujmal yajtamilu ayyakuna yauman aw yaumain aw aktsar min dzalik. Jadi ketika dikatakan kata kutiba, maka itu wajibnya 1 atau 2 hari atau lebih dari itu. Ketika Allah bilang ayyaman ma'dudat, ya, wa hadza aidan yahtamilu ayyakuna usbu'an aw syahran. Ketika kata ayyaman ma'dudat ini dalam sisi bahasanya, ketika ada ayyaman ma'dudat, maka yang dimaksudkan di situ adalah 1 pekan atau 1 bulan. Setelah itu Allah kemudian menetapkannya syahrul Ramadan, maka yang dimaksudkan secara spesifik di sana adalah 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Jadi tidak terjadi penghapusan hukum antara ayat pertama dengan ayat 183, 184 dengan 185, tapi melainkan dia adalah urutan daripada ayat-ayat itu yang mewajibkan 1 hari, 2 hari, atau kemudian 1 bulan, 1 pekan, 1 bulan, dan kemudian menetapkannya menjadi 1 bulan. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Ibnul Jarir At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksudkan ayyam ma'dudat di sana itu adalah
syahrul Ramadan. Sehingga pandangan yang mengatakan bahwa ada fase sebelum Ramadan, yaitu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, 3 hari di setiap bulan itu wajib berpuasa untuk kaum muslimin, maka itu kemudian dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa yang dimaksudkan di sana bukan 3 hari itu, melainkan dia adalah puasa di bulan Ramadan. Ini adalah hasanah yang kemudian kita temukan daripada sebab turunnya, karena mendetilkan kapan ayat ini turun, dan kemudian pribadi Rasulullah SAW yang senantiasa berpuasa pada 3 hari di setiap bulannya. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum yang kedua daripada ayat 183 dan 184 itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ada bagian yang orang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu pada orang-orang yang marid, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang berpergian. Lantas, sakit yang bagaimanakah yang boleh berbuka atau tidak berpuasa, dan perjalanan yang bagaimanakah yang kemudian seseorang itu dapat mengganti puasanya pada hari-hari yang lainnya. Nah, ini perlu kita dudukkan, karena bisa jadi ada penyakit-penyakit yang memang tidak berat dan kemudian tidak berpengaruh pada tubuh kita secara signifikan. Misalnya panu, sakit panu, atau sakit kutu air, atau sakit kudis. Ketika berpuasa tentu tidak akan berpengaruh pada kudisnya atau tidak berpengaruh pada panunya. Maka apakah sakit panu saja kita boleh boleh berbuka atau tidak berpuasa? Tentu ini ada aturannya, ada batasannya, ada takarannya. Di dalam pandangan mazhab Zahiri, Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua penyakit yang ditimpa oleh manusia, baik berat maupun tidak, baik kemudian yang menyulitkannya ataupun tidak, itu dia dibolehkan untuk berbuka. Nah, ini tentu salah satu pandangan yang menyelisihi pandangan kuatnya jumhur. Karena apa? Beliau mengatakan bahwa faman kana minkum maridan. Sakitnya di sana tidak dituliskan secara spesifik, yang penting sakit, begitu. Maridan, ya. Nah, maka jumhur mengatakan bahwa sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang jika seandainya kalian berpuasa maka itu akan menimbulkan masalah ataupun masyaqqah, kesulitan dan kerumitan, sehingga yang dimaksudkan maridan di sana adalah marid yang kalau seandainya kalian berpuasa akan lama penyakit itu sembuh dan kemudian menimbulkan perkara-perkara yang menyulitkan kita. Maka kalau hanya panu, ya, kalau hanya kutu air, kalau hanya itu adalah kudis, ya, dan penyakit yang lainnya yang tidak membahayakan kita atau tidak memberatkan kita, maka jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh berbuka atau tidak boleh tidak berpuasa. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jangan kita kemudian mencari-cari celah, mencari-cari alasan bahwa ketika kita terlihat makan minum di tengah keramaian, kemudian ditanya kenapa sampai tidak berpuasa pada siang hari Ramadan, maka kita bilang kita sakit. Tentu ini adalah sebuah kealpaan, ya, kekeliruan yang kita miliki. Karena tentunya Imam Ali As-Sabuni menguatkan pandangan jumhur, ya, rukhisa lil marid fil iftar hadhihi iradatul yusra, bahwa orang-orang yang dimudahkan, orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang sakit itu adalah untuk meringankan bagi mereka, untuk mendatangkan kemudahan bagi mereka, karena Allah, innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan ingin menyusahkan bagi kalian. Dan agama ini dan syariat ini tidak diturunkan untuk mendatangkan beban yang memberatkan kita semuanya. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang sakit itu sendiri.
Nah, sedangkan Imam Al-Qurtubi mengatakan sakit itu ada dua, ya, sakit yang kemudian dimaklumi oleh syariat yang kemudian dia boleh untuk tidak berpuasa. Sakit yang pertama adalah sakit karena kalau dia berpuasa dia akan wafat, ya, maka wajib dia untuk tidak berpuasa, ya, wajib dia untuk berbuka. Bisa jadi karena ada satu penyakit yang sangat berbahaya, kalau dia tidak mengkonsumsi obat atau mengkonsumsi penambah staminanya atau glukosanya, maka dia akan wafat. Maka orang-orang ini wajib bagi mereka untuk berbuka. Atau orang-orang yang sakit yang jika seandainya dia berpuasa akan mendatangkan keburukan bagi dirinya, maka menurut Imam Al-Qurtubi ini juga adalah orang-orang yang masuk dalam kategori faman kana minkum maridan. Barang siapa yang sakit itu fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia boleh mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Selanjutnya, hukum yang ketiga sebelum kita berakhir pada kesempatan kali ini, berapa jarak tempuh yang kemudian seseorang bisa dianggap sudah bermusafir dan dia boleh tidak berpuasa atau berbuka pada siang hari Ramadan. Nah, masafah yang dimaksudkan di sana, Imam Auza'i mengatakan bahwa as-safarul mubih lil fitr masafah ayyum. Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ketika mudik misalnya, ketika ingin pulang kampung atau yang lainnya, ya, misalnya pada hari-hari Ramadan, maka perjalanan yang seperti apa? Menurut Imam Auza'i mengatakan kalau perjalanan itu sudah menelan waktu 1 hari. Perjalanan 1 hari, ya. Wa qala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan dia adalah perjalanan yaumaini wa lailataini, perjalanan 2 hari 2 malam. Wa yaqdiru bi sittati asyra farsakhan, dan kadarnya, ya, kalau misalnya perjalanan 1 hari 1 malam saat ini itu tentu kalau dengan pesawat tidak terlalu sudah sangat jauh itu, ya, karena kita dari sini ke Pulau Jawa saja misalnya hanya memakan waktu 3 jam. Tapi zaman dulu perjalanan 2 hari 2 malam itu ditempuh dalam waktu atau dalam jarak sittata farsakh, sittata asyara farsakh. Jadi dia adalah 16 farsakh. Nah, apa itu 16 farsakh? 1 farsakh dalam timbangan atau ukuran jarak Arab itu sejauh 5 km. Jadi kalau ada 16 farsakh, maka jarak yang harus kita tempuh dan boleh berbuka pada siang hari Ramadan menurut Imam Syafi'i adalah perjalanan 88 km. Jadi kalau sudah di angka 88 km atau perjalanan 2 hari 2 malam, pada saat itu 2 hari 2 malam, maka orang itu sudah dianggap musafir dan dia boleh berbuka pada siang hari Ramadan. Atau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri mengatakan bahwa dia perjalanan 3 hari 3 malam, ya, perjalanan 3 hari 3 malam, atau kalau difarsahkan menjadi 24 farsakh, kalau dikilometerkan menjadi 120 km. Jadi misalnya kalau hari ini kita menuju dari kota Ambon ke Bula, ya, dengan perjalanan darat dan atau dengan perjalanan yang lainnya, dan itu dari sini ke Bula itu sudah melewati 88 km atau 120 km, maka kita sudah dianggap sebagai musafir dan boleh berbuka pada siang hari Ramadan sebagai rukhsah, sebagai keringanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau timbang-timbang, jarak yang paling ringan, yang paling sederhana yang dikatakan orang bisa berpergian itu adalah jarak 1 hari. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan jaraknya 88 km. Imam Abu Hanifah mengatakan dan Imam Ats-Tsauri mengatakan bahwa jaraknya harus 120 km. Maka untuk berhati-hati dari setiap segi musafir kita ini adalah kita mengambil jarak 120 km sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali As-Sabuni sebagai bagian daripada ikhtiyatan, sebagai bagian daripada hati-hati, kita mengambil jarak yang paling jauh yaitu 120 km
sehingga 120 km ini menjadi standar yang paling mungkin untuk kemudian kita lewati, baru selanjutnya kita boleh berbuka pada siang hari Ramadan sebagai bagian daripada ikhtiyat. Tapi kemungkinan juga jika seandainya ada orang yang baru 88 km, karena Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, atau Imam Auza'i mengatakan perjalanan satu hari, tapi bagi bagian daripada kehati-hatian, Imam Ali As-Sabuni menganjurkan kita mengambil pilihan yang ketiga. Terlepas daripada kita sudah naik pesawat, sudah naik kapal, sudah naik kereta, semua ini adalah jarak yang kemudian menjadi keringanan, menjadi kemungkinan kita boleh tidak berpuasa pada hari-hari Ramadan. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalil pembangunnya yang diambil oleh Imam Auza'i atau Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, mereka semuanya tentu mengambil dalil-dalil yang kuat dari hadis sallallahu alaihi wasallam, terutama dari sisi Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa seseorang boleh berizin menginap di rumah kita itu selama 3 hari, ya. Jadi kalau ada tamu dia menginap 3 hari, itu adalah batasan. Maka dari batasan ini, maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa safar yang paling rendah atau paling jauh kemudian dia boleh berbuka pada siang hari Ramadan, itu adalah 3 hari perjalanannya. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para musafir pula tidak diperkenankan untuk berbuka sebelum dia melakukan perjalanan. Nah, ini batasannya. Dia tidak berbuka sebelum dia melakukan perjalanan karena ihtimal, karena kemungkinan terjadi pembatalan, terjadi ketidakjadian keberangkatan, membuat dia akan kehilangan 1 hari dari puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan fadilah dan keutamaan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini di titik hukum yang ketiga dari ayat yang 183 dan 184 akan kita lanjutkan nantinya insyaallah pada pekan selanjutnya. Semoga bermanfaat, karena di ayat 1 sampai ayat 183 184 ini ada terkandung 9 hukum di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkannya, mencintainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari derajat orang-orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dari jalur ilmu pengetahuan. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling beri karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, bertambah,